Welcome to podcast Obrak, obrolan anak kedokteran. Kita sekarang udah ada di episode yang kedua dan bisa dilihat nih kita udah kedatangan kolega-kolega baru. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Oh boleh. Halo semuanya, salam kenal, nama aku Nabila Ala. Udah cukup ya? Cukup. Halo semuanya, nama aku Omar Setia Aji. Dan nama aku Azam. Di sini kita, kalau misalkan di episode 1 kemarin kita udah bahas ibarat kata apa yang orang-orang pikirkan tentang fakultas kedokteran, dan kita mengklarifikasi. Di episode yang kedua ini kita bakal lebih seru tapi lebih general juga sih. Jadi nggak terlalu spesifik gitu. Boleh. Dan mungkin di sini mungkin banyak yang bertanya kali ya, kenapa sih kok ada Kak Ala gitu. Kalau Omar kan udah dari episode 1 nih. Yoi. Ala ini menggantikan Keiko yang kemarin ada di episode pertama, karena Ala ini memiliki banyak kisah-kisah yang Kontroversial kontroversial dan mencengangkan, dan kita pengen tahu sih kira-kira dari aspek yang Kak Ala punya. Boleh. Mungkin dari yang pertama nih, kan lu lah, itu kan anak rantau. Asalnya dari mana lah? Asalnya dari kota Depok, Jawa Barat. Asalnya dari kota Depok, Jawa Barat, jauh-jauh pergi ke daerah seberang. Betul. Seberang juga sih. Seberang banget ya. Gak lewat laut kok guys. Gak lewat laut. Tapi bisa aja kan muter laut. Oh, kita gak boleh nyebut kota kita berarti? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jangan spesifik Ya, aja. jauh berarti jauh Biar banget. ada- Dari ujung ke ujung lah ya. Iya. Ujung ke ujung. Kita pengen bikin penonton kita tuh punya theater of mind. Yoi. Memperkirakan kita Multi kira-kira tafsir lah ya. Siap. Lebih ke arah aman aja sih kan. biar nggak kena tegor. Betul. Iya kan balik lagi lah. Lu kan jauh-jauh nih dari kota Depok terus pergi dalam apa ya? Bisa dibilang merantau Jabodetabek. kali ya. Betul. Sebagai mahasiswa kedokteran yang dulu 4 semester online, terus tiba-tiba di tengah-tengah semester 4 kita mulai offline. Itu ada nggak sih sesuatu yang kayak ngagetin gitu, dari tiba-tiba lu di rumah terus masuk ke kosan, kamar kos? Wah, itu beda banget sih, jujur ya. Kalau misalkan ibarat kita analogiin, kalau misalkan mandirian, oke, mungkin gue ada latar belakang SMA-nya boarding gitu kan. Jadi gue ngerasa kalau apa-apa sendiri gue juga bisa gitu. Tapi yang bikin beda itu adalah ketika semester 1, 2, 3 itu lo online dan belajar dengan hiruk pikuk rumah, terus tiba-tiba lo masuk ke kosan yang isinya lo cuman sendiri doang. Dan lo tau gak sih kalau misalkan lo mau minta dibangunin Umi, Abi minta bangun aku jam 2:30 gitu misalnya, mau utop jam 7, itu di kosan udah gak ada lagi tuh yang bangunin gue kayak gitu kan. Jadi kayak harus punya responsibility terhadap bangun jam berapa, tidur jam berapa, nyicil apa aja. Kayak gue yakin semua anak yang dengar mungkin relate di saat minggu-minggu ujian, kamar kosan udah gak ada rupanya kan. Iya betul. Karena udah berantakan banget. Nah, Berantakan parah, Mar. kita gak ada waktu buat. betul. Jadi biasanya nih kalau anak kos itu adalah kita ngejadwalin 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita bakal ngebersihin apa yang kita udah tumpuk kemalasan kita. bener. Misal kamar mandi yang tadinya banyak noda-noda sabun. Sabun. Lumut nggak sampai sih. Kayak terlalu barbar kalau sampai ada lumut. Jadi kita Noda tumpuk sabun, seminggu. noda sabun. Harapannya di hari Sabtu atau Minggu tuh pas weekend biasanya kita pagi-pagi spend waktu buat ngebersihin. Iya. Cuman kalau udah ulangan gimana? Nah, Ujian kan sampai 2 minggu biasanya. betul, itu kan harapannya ya. Iya, Tadi betul. Sabtu Minggu kita bisa beres-beres kan. Belum lagi kalau misalkan biasanya tuh ada baju kotor numpuk, kertas-kertas PBL. Oh, iya, kan, iya. yang Paham, lembar-lembar paham. bread berserakan kemana-mana. Dan itu bener-bener, kalau jujur ya gue pribadi ya, apalagi kalau misalkan kita anak-anak yang terbiasa di luar, jarang pulang, Oh, balik iya. ke kosan cuma numpang tidur doang. Pergi pagi pulang pagi gitu. Betul. Dulu biasanya kalau anak-anak kan belajar sampai malam ngumpul di rumah siapa Iya. gitu kan. Betul. Nah, ya udah kosan dulu nggak keurus aja sih. Dan menurut gue responsibility terbesarnya adalah culture shocknya itu ada di ngurus diri sendiri yang harus lebih aware gitu sih. Oke. Iya. Tadi dari sudut pandang orang yang merantau. Kalau dari Lumar kan emang kita angkatan 2020 teman-teman yang termasuk angkatan online. Jadi kita nge-zoom nih sampai 3 semester. Semester 4 kita sempat nge-zoom bentar, habis itu ada offline-nya, bener kan? Kita masuk ke kuliah langsung online gitu lah ya. Betul. Jadi masuk Ospek kuliah pun online, ospek online. Jadi bener-bener kita nggak ada yang namanya persiapan ngekos dari awal gitu. Kalau dari lu sendiri Mas, dari orang yang bener-bener orang apa ya? Akamsi, anak kampung sini. Anak kampung sini. Akamsi. Akamsi bahasa Jakarta akamsi. Pribumi. Enggak ya? sih, enggak, beda. Akamsi. Namanya akamsi. Iya, akamsi. Sebagai akamsi gimana sih Mar? Apa lu tetap pagi-pagi tetap ada yang ngebangunin atau gimana? Oh iya. Iya, sebenarnya kalau misalnya aku ya nggak ada beda jauh kan berarti sebenarnya ya. Iya. Cuman ada hal-hal yang cukup membuatku lelah untuk saat ini karena
jarak sih sebenarnya. Oh. Iya, jarak rumahku kan cukup jauh, walaupun nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Iya, iya. Tapi karena aku juga udah nggak ngekos, tapi juga pergi pagi pulang pagi juga ya kadang-kadang. Di jalan tuh ngantuk banget. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Yang bahaya kalau microslip sih. Itu Iya nggak aku sih? sering Iya jujur-jujuran aja. Iya. Sumpah. Naik motor kan lu? Wah itu bahaya sih tapi. Jadi kayak udah ngelamun aja tiba-tiba udah sampai rumah gitu. Wow. Nah sebenarnya itu yang menjadi keresahanku Iya sebenarnya. iya iya iya. Tapi kalau masalah dibangunin ya enak ya, masih dibangunin. Makan pun sebenarnya kalau aku sekarang banyak di luar. Heeh. Oh karena emang kita ngampus dari jam 8 kan. Tapi enaknya kalau aku masih di rumah, aku masih bisa minta bekal. Wah, iya bener. Iya. Menghemat juga Itu ya. nilai plus banget sih. Menurut kalian susah nggak nyari bukan parkir ya? Iya, iya. Nyari tempat makan. Susah nggak di Oke. sini? Nyari tempat makan, cari tempat duduk di sekitar sini ya, Iya, di kampus iya, susah kan? Harus keluar dulu kan lebih gampang. Susah. Bener, susah. bener. Nah, menurutku udah nyari tempatnya susah, ngantrinya juga lama, menurutku lebih baik bawa bekal dan itu bisa kalau di rumah. Bener, dan takes time banget sih kalau kita beli keluar tuh. Bener. Waktu istirahat 1 Iya. jam bolak-balik keluar segala macam udah 45 menit sendiri. Nah, belum Iya nggak sholatnya. sih? Ini yang gua lihat dari kita kuliah di kedokteran tuh karena kita benar-benar kuliah dari jam 8 sampai 15 setiap hari bisa dibilang kita tuh every single second kita hitungin gak sih? Bener. Kayak misal gua ke Indomaretnya Oh, iya. ngantri panjang ya kira-kira 30 menit lah 30 menit gua bisa dapet apa ya selain gua ke Indomaret. Akhir-akhirnya kita mesen dari merchant-merchant online kan kayak Oh, Shopee Food, iya. GrabFood, Betul. GoFood dan lain sebagainya. Jadi kayak apa ya waktu tuh bener-bener bisa disetarain sama uang sih menurut gue di kedokteran apalagi kalau lu udah kuliah jadi di masa-masa offline ini. Bener sih, itu bener sih. Dan itu gue rasain juga di waktu kita belajar. Oke. Karena setiap orang ini shocknya di masa-masa offline ya, Iya, kalau oke. menurut gue ya. Kalau misalkan gue bisa bilang, gue adalah salah satu anak yang bisa dibilang suka rajin nyatet dan menyicil. Oke. Sebenarnya. Sebenarnya. Cicil berarti. Iya. Kayak Keiko dia. Iya, Keiko. tim nyicil, sebenarnya tim nyicil. Oke. Tapi di masa-masa offline ini ternyata udah nggak ada waktu lagi buat Waktunya nyicil. terbatas ya. Bener, waktunya terbatas banget. Dan yang jadi catatan gue, mungkin kalau dulu kita semasa SMA ya, rajin nyatet, dengerin guru, udah nilai aman. Iya. Di FK nggak kayak gitu sekarang. Iya. Iya nggak sih? Orang satu kali pertemuan berapa Iya. banyak yang kita Kita udah sempat bahas juga pelajari. kemarin Iya, kalau di jadi- kuliah tuh emang sepadet itu. Betul, Ternyata betul. nggak cuma di kedokteran ya? Iya. Aku Iya. ngeliat komen-komennya nggak cuma di Komennya relate kedokteran. ternyata Iya, orang-orang. semuanya ternyata. Emang yang diuji tuh endurance-nya gitu. Iya. Iya nggak sih? Bener. Dan yang selama offline ya, yang gue bener-bener highlight adalah kita tuh nggak bisa cuman kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Oh bener. Bener. Ini Karena kerja cerdas. kita sama-sama satu orang cuman punya 24 jam. Iya. Terus habis itu ada yang tiba-tiba dia masuk kelas itu dengan otaknya udah ada. Iya. Wah. Kalau kita jujur aja ya, gue ya masuk kelas, gue baru minta airdrop PPT ke iPad gue sama teman sebelah gue. Sama sih, Yang sama PPT-nya aja sih. belum gue buka. Tapi Dari ada yang nol lah ya maksudnya. benar, Iya. benar. Tapi ada tuh yang Ada PPT-nya ya. tuh udah dibaca, dirangkum segala macam Oh. sebelum dokternya ada. Udah Iya ya? di stabiloin. Betul, Ada ya? betul. Ada yang kayak Di gitu. kelas kita ada Di juga? kelas ada yang kayak Oke. gitu. Oh kalian sekelas ya? Iya, sekelas. kita kelas Oke, kebetulan. oke, Iya oke. gitu. Kalau dari lu lah dari segi makanan, sarapan, makan siang, makan sore itu semenjak jadi anak rantau tuh lumayan kerasa nggak sih impact dari orang tua yang ketika kita pulang, oh udah ada makanan nih di bawah rantangnya atau gimana iya, iya. gitu. Iya, berasa banget. Soalnya dulu kalau gue sih emang dulu kan les sampai malam ya biasa ya. Oke. Kalau kita SMA ya. Oh, anak kelas 3. Iya, kelas 12. Tadi di kelas 10 11 sih gue biasanya. Sampai balik malam lah pasti gitu. Tapi yang berasa itu di pagi. Pagi. Iya, pagi itu kan biasanya kalau misalkan kita pagi minimal ada, kebetulan gue anak susu, minum susu banget nih. Oh, Jadi ya, pagi anak roti, sarapan pagi maksudnya. sarapan Oke, oke. gitu. Sedangkan gue bangun tidur di kosan gitu, gue kayak apa yang bisa gue makan ya? Gak ada lagi yang kayak good morning kak Iya, gitu, udah gak bener, ada. bener. Iya. Jadi emang bener-bener harus sadar kalau misalnya oh gue harus mesen, oh gue harus beli, atau gue harus malam itu gue harus nyetok minimal roti, minimal apa yang bisa dimakan pas paginya. Kalau enggak kelas jam 8 udah minum promah jam 8.15 kayaknya. Udah minum omeprazol, anzoprazol jam 8:05 tuh udah minum. Antacid. Buat Antacid menahan people. Betul. Ntar Asam baru lambung istirahat naik lagi. ya? Bener, baru istirahat lagi jam 11 baru bisa makan. Jam 12 baru bisa makan. Emangnya lu nggak pernah Pak? Kalau gua ya, gua itu lumayan bisa dibilang agak sering gitu kayak. Oke. Misal gua makan nasi goreng nih semalam, Oke. bungkus 14.000 dengan perhitungan gua ini kalau gua pagiin nih, gua udah menghemat 7.000 karena kan 14 bagi 2 7 iya, 7 kan. iya, Lu nggak pernah mengalami seperti itu lah kayak mempagikan Maksudnya makanan. gimana sih? Jadi makanan nasi Dibagi gorengnya buat pagi. setengahnya gua makan malam. Oh iya? Setengahnya Ngerti. gua pernah gua lumayan sering sih karena Iya. kayak Emang kenyang ya?
nggak perlu kenyang. Gue maksudnya kalau gue yang penting masuk aja. Yang penting masuk aja. Nggak pernah lah. Sebagai anak kosan. Sebagai anak kosan kebetulan gue jarang yang malam itu gue makan tuh di kosan. Gue selalu makan di luar sambil take away juga ya? Iya nggak take away. Jadi kan nggak mungkin kalau misalkan gue dimakan di tempat terus kayak aduh nyisa gue bungkus apa gimana. Sedangkan gue di situ biasanya kadang-kadang sampai jam 2 pagi. Berarti kamu yang susah tuh pagi ya berarti pagi. ya? Itu karena menurut gue trouble banget sih. kamu di kos adalah waktunya malam sampai pagi. Iya. Tidur sampai pagi sarapan. Betul. Tapi gue pernah ngalamin sih Zam. Kalau gue lebih ke lauknya gue sisain buat pagi. Oke, lauk. Iya nggak sih? Lauk. Karena lauk tuh masih bisa diangetin. Betul, Kayak betul, lo betul. taruh aja di atas Kalian teflon. ada dapurnya berarti? Ada di kosan ada Kosan 5 lengkap berarti menit. dia. Iya, kamu ada? Nggak ada dong. Ini mah cuman kamar aja, kamar mandi, dong. gayung lope. Warna pink. Iya. Oh, nggak ada. Iya. Tapi gue lumayan apa ya? Kayak kasian juga sih sama Lumar. Karena lu itu ibarat kata orang-orang yang apa ya? Kayak deket juga enggak, jauh juga nanggung. Sama kayak orang-orang yang ekonominya menengah gitu loh. Kayak mereka pengen dapat beasiswa nggak bisa. Iya. Maksudnya beasiswa yang untuk ekonomi menengah ke bawah kan nggak bisa. Tapi juga bayar SPP mahal gitu. Iya. Jadi gimana? Emang lu kayak gitu ngerasanya? Dan waktu ya sebenarnya ya. Betul. Aku habis di jalan banget sebenarnya. Motor. Iya motor. Oke. 30 menit lah. It's okay menurutku. Cuman capek ternyata. Parah. Di rumahnya tuh udah kayak kerasa kayak capek banget ternyata. Bener. Jadi kayak bener-bener harus kalau bisa di luar, sempetin waktu di luar. Sekalian belajarnya di luar juga sekalian. Dihabisin Bener aja gak sih? di luar ya. Habisin waktu di Capein luar. aja dulu. Jadi di rumah tinggal istirahat aja. Bener. I see. Selain waktu berarti energi juga penting banget iya. ya buat dikip ya. Bener. Harusnya kita olahraga sering sih. Harusnya. Aku ngerasa semenjak olahraganya jarang jadi lebih lemas. Mungkin Azam sebagai Kemenpora. Iya, badminton. Kemenpora kita ya. Mungkin bisa diinisiasi nih bagi warga-warga Betul. Jompo ya. Memang saya sudah merencanakan di angkatan kita itu akan lebih sering mengadakan olahraga setiap minggu lah. Iya. Gas. Perlu kayaknya anak-anak kedokteran itu. Betul. Masa tenaga kesehatan gak sehat? Benar. Jadi tenaga kesehatan harus sehat juga kan. Benar. Iya. Harus kuat. Kemarin tuh kan gue sebenarnya belum sempat ngeposting soal kedokteran tuh apakah jadi orang kaya, butuh orang kaya atau enggak. Cuman gue kemarin sempat ngeliat di podcast kedokteran yang lain di YouTube orang. Banyak yang ngira kalau praktikumnya kedokteran itu kita beli bahan sendiri, bayar dan lain sebagainya. Itu bener gak sih? Dari lu dulu. Oke. Ini sering banget ditanyain jujur. Di kolom komentar TikTok gue juga tuh banyak yang nanya. Kayak iya hari-hari gitu Anak kan. terkenal guys. Enggak juga. Ada yang nanya soalnya kita suka disama-samain sama teman-teman dari FKG. Bener gak sih? FKG yang bawa kotak-kotak alat-alat banyak. Tahu gak sih? Mereka beli ya. Iya, buat mereka latihan sendiri, Mar. Iya, kalau kita kan maksudnya kita kita berpacu sama apa yang dikasih sama dokter kan. Betul. Kayak dari buku, dari mungkin peralatan-peralatan setiap praktikum dan segala macam itu udah disediain gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin kalau misalkan ketakutan kalau misalkan setiap praktikum anak-anak kedokteran itu bayar lagi, sebenarnya enggak teman-teman. Bener-bener kita free paling nyediain handscoon. Kalau handscoon 4.000 di Kimia Farma Iya udah benar. dapet. Iya kan? Benar. Enggak free sih ya, free-nya adalah di UKT-nya kan sebenarnya. Iya betul. Di Tapi nggak ada biaya tambahan Iya, di luar nggak ada biaya UKT-nya tambahan. gitu. Mungkin kalau misalkan UKT bisa disesuaikan sama fakultas masing-masing, kampus masing-masing, tergantung universitasnya gitu. Dan juga menimbang kalau kalian kuliahnya di PTN, di perguruan tinggi negeri, kayaknya kemungkinan besar praktikum itu memang untuk kedokteran ya, kayaknya benar-benar gratis nggak sih? Betul. Iya. Kalau di swasta gue kurang paham deh, karena gue belum pernah Karena kita dari PTN ya, guys. Iya, karena kita dari perguruan tinggi negeri, nggak tahu di mana. Pokoknya adalah di perguruan tinggi negeri. Tapi nggak pelit loh menurutku. Iya sih. Yes. Enaknya tuh itu. Bener-bener. Praktikum itu benar-benar dikasih barang baru. Even kayak spet ya. Spet dikasih baru. Terus kayak dulu normal salin kan, dikasih baru juga kayak enak. Semuanya bisa nyoba satu-satu. Dan kalian pernah nggak sih praktikum di skill di lantai 6 itu pernah nggak sih masuk ke tempat alat-alatnya itu? Oh iya. Dan itu di situ ada banyak obat-obatan kayak apotek gitu nggak sih? Dan maksud gue Bener-bener lengkap. lengkap. Jadi Iya, jadi kita difasilitasi memang. Betul. Jadi jangan takut Alhamdulillah, puji buat Tuhan ya. masuk kedokteran praktikumnya bayar. Kalau PTN insya Allah enggak lah ya. Enggak. Cuman ya itu kalau pengen masuk ke kedokteran yang PTN ya lu harus bekerja lebih keras untuk Betul. mengobati. Sebenarnya di kolega kita di beda prodi ada juga yang bayar sebenarnya. Bukan bayar ya. Disuruh bawa alat dan bahannya sendiri. Oh gitu. Ada.
Iya, prodi yang suka praktikum itu loh. Oh iya. Prodi yang suka praktikum gue nggak tahu apa tuh. Enggak apa sebutin aja. Oh enggak apa ya? Enggak apa, Oh, santai bikin aja. obat itu farmasi. Farmasi. Mereka bener-bener kayak FKG juga. Mereka bawa kotak biasanya. Iya. Teman-teman kita. Iya kan? Gue suka lihat di berkeliaran nih di depan itu bawa kotak berjejer isinya berbagai macam alat-alat ada. Kotaknya tuh kayak kotak Tupperware gitu kan? Kayak kotak FKG yang Kayak kotak kontainer obat. itu. Iya, Kayak kontainer. Kontainer kecil. Tapi kecil tahu. aja. Iya, yang ditenteng-tenteng itu. Aku pernah buka isinya bener-bener peralatan yang untuk membuat obat-obatan itu. Oh kayak box-box yang biasa, misal orang kalau jualan tuh biasa diisi minuman dingin gitu kan? Betul. Iya, cuman Lebih kecil jam sih, segini loh lebih jam. kecil. Kotak obat. Gitu. Iya, definisi Mirip- kotak obat. mirip sih. kotak obat. Betul. Emang kayaknya gue kurang Tapi gaul kalau sih. kita enggak kan ya. Kita cuma nggak bawa ada jas sih. lab. Just lab aja. just Jas lab sama Handscoon. handscoon. Itu pun nggak semua pakai handscoon kan sebenarnya. Betul. Iya, benar. Enak semua. Iya. Oke, ngomongin soal handscoon dan praktikum nih. Kita kan emang di kedokteran itu mungkin banyak dari teman-teman yang kayak udah tahu tentang kadaver. Kadaver itu apa sih? Kadaver itu guru besar kita ya. Kadaver itu guru besar kita di mana mungkin kalau orang awam itu sering dengarnya itu mungkin mayat yang diformalin. Iya. Yang Jenazah yang diawetkan. diawetkan.